Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. 1 jam ke depan kita berusaha untuk memperoleh 4 hal paling tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Yang dimaksud adalah masjid. Yaqra'ul Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an. Summa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari di antara mereka. Yatslunal kitab, membaca. Summa yatadarasun, kemudian mereka mentadarusi. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di sini, yang duduk dalam majelis ini, Allah anugerahkan kepada kita sakinah, ketenangan. Mohon kepada Allah semoga diberikan ketenangan sebanyak-banyaknya untuk kita bawa dalam rumah tangga kita. Dengan itu mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat. Siapapun yang menginginkan dapat rahmat, ini salah satu jalan. Yang ketiga, wa khaffat alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat. Coba kiri kanan kita, coba lihat kiri kanan kita, ada malaikat enggak? Ngelihat nggak? Yakin nggak ada? Saya ulang. Ibu lihat kiri kanan depan belakang, ada malaikat nggak di depannya? Yakin nggak kalau di sana ada malaikat? Yakin itu ternyata mengalahkan mata. Yakin mengalahkan telinga, yakin mengalahkan organ lainnya. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah, Allah banggakan kita di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Inilah orang-orang yang menjadi kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang, insya Allah 1 jam ke depan kita akan berusaha bertahan dalam 4 hal. Pertama, mendapatkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Bagaimana cara mendapatkan ini? Berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, mentadarusi. Bertahun-tahun kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita berkaitan dengan kata tadarus. Tadarus itu diterjemahkan dengan membaca bergiliran. Tadarus ada 2 unsur. Pertama, tadarosa, dal panjang mengartikan bahwa kita tidak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tadarus sendiri saja Pak Ustadz, itu nggak ngerti bahasa itu.
Tadarosa, dal panjang itu mengisyaratkan ada melibatkan orang lain. Jadi each other, saling mempelajari. Yang satu membaca, yang satu membahas. Yang satu membaca, yang satu lagi membahas. Itu yang disebut dengan tadarus. Dari asal kata darosa, madrasah. Pelajaran, mempelajari. Berkumpul di masjid, baca Al-Quran, kemudian ayat yang dibaca tadi dipelajari. Saya luruskan ini dulu, mudah-mudahan kita dapat poin pertama. Baca Al-Quran, pelajari bacaannya, mempelajari tadi dengan melibatkan orang lain. Insya Allah dengan dua hal itu kita mendapatkan 4. Allah beri ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan keempat-empatnya Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengawali pembukaan tadi, saya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menurut pengamatan saya sebagai pengajar Quran, qadarullah saya dari pertama hijrah ke Jakarta tahun 96 sudah bergabung di Istiqlal mengajarkan terjemah Al-Quran sistem 40 jam. 10 tahun saya bergabung di Istiqlal, kemudian saya memisahkan diri dan saya membuat satu metode tersendiri namanya Tadabbur Al-Quran, metode 5 in 1. Dalam pengalaman saya mengajar berkeliling, Al-Baqarah 121 itu agak sedikit dibahas. Sementara kalau Al-Baqarah 120-nya banyak dibahas. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu banyak dibahas orang. Tapi ayat 121-nya tidak banyak dibahas. Padahal ini ayat penting sekali. Hubungannya dengan ini. Hubungannya dengan ini. Mengapa? Ramadan merupakan salah satu bulan di mana intensitas umat Islam membaca Quran lebih tinggi. Baik yang sebelum Ramadan rajin baca maupun yang jarang baca, maka di bulan Ramadan ini biasanya mereka akan banyak membaca. Dan saya ingin menambahkan bobot, kalau bacaan kita selama ini satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu semisal 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Kalau satu huruf dapat 10 kebaikan, berarti 3 huruf alif lam mim itu dapat 30 kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa falahu hasanatun. Dalam ilmu bahasa yang tidak pakai alif lam itu namanya kata bendanya masih umum. Kalau ini pen, pena. Kalau saya menyebut the pen, pena itu barangkali perbandingannya dalam bahasa Inggris. Kalau saya sudah tambahkan artikel the di depannya, maka benda yang saya tunjuk itu sudah tertentu, betul? Masjidun, masjid. Nggak tahu masjid mana, masjid syuhada, masjid as-salam, masjid mubarak, bisa saja. Tapi kalau sudah disebut al-masjidu, masjid itu. Nah, hasanatun yang disebutkan di dalam hadis tadi itu tidak pakai alif lam, sehingga artinya kebaikannya sangat banyak. Kalau sesuatu belum dirinci, maka dia tetap berlaku secara umum. Bahkan di dalam doa kita pun, Rabbana atina fid dunya, juga nggak pakai hasanah, nggak pakai alif lam, maksud saya. Beda kalau al-hasanatu. Ini sudah pakai the.
Ini artinya kebaikan itu. Tapi kalau dia begini tidak pakai alif lam, kebaikan. Ini artinya bisa, artinya sangat luas. Oke, pelajaran pertama bisa dipahami. Pelajaran kedua ini. Pelajaran pertama tadi, kalau kita berkumpul di masjid membaca Quran, kemudian yang dibaca tadi dipelajari maksudnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Minimal kalau kita bukan orang yang punya kemampuan untuk menafsirkan, udah baca terjemahan, kan gitu. Itu insya Allah sudah masuk di situ. Dengan begitu kita akan dapatkan 4 hal. Dapat ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Satu, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, pelajaran bahasa Arab. Kalau menggunakan alif lam berarti bendanya sudah tertentu, khusus. Tapi kalau tidak pakai alif lam artinya umum. Kalau hasanah itu diartikan kebaikan, berarti kebaikan dalam segala hal. Kalau hari ini mungkin kita kurang sehat, mudah-mudahan kesehatan itu menjadi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mungkin kesulitan ekonomi, mudah-mudahan kemudahan ekonomi itu menjadi kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau hari ini kita dalam kondisi yang galau, mudah-mudahan ketenangan itu merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu rahasianya mengapa pakai hasanatun, tidak pakai al-hasanatun. Pelajaran kedua bisa dipahami? Saya kembali ke pembicaraan awal bahwa saya akan mengangkat dari tema ini dulu, Al-Baqarah 121, yang insya Allah nanti akan kita kembangkan hubungannya dengan mencari berkah Al-Quran. Mencari berkah Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan 1 bulan kita membaca Quran ini tidak saja berujung kepada khatam. Saya tidak tahu, saya sudah berapa puluh tahun lamanya di As-Salam ini mencanangkan jangan targetnya hanya sekedar khatam, tapi minimal dalam 1 bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran, minimal ada ilmu yang kita dapat. Itu sebabnya kami realisasikan setiap Ramadan sudah 16 tahun yang lalu, dari 16 tahun yang lalu, setiap Ramadan kita buat paket 9 kali pertemuan per Ramadan, tafsir tadabbur surat tertentu. Targetnya bukan hanya sekedar menghatamkan, tapi kita hafal, kita memahami apa yang kita baca. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka jalur berfikirnya dulu. Siap kita menerima ayat ini? Ayat ini nanti bisa menjadi penghibur bagi kita. Ayat ini bisa menjadi penyanjung kita. Bahkan bisa jadi ayat ini sebaliknya. Ayat ini bisa jadi memukul kita. Siap dipukul ayat? Itu aja dulu kuncinya ya. Boleh silakan nanti pulang ke rumah buka tafsir-tafsir apapun. Tafsir Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, silakan buka. Bahkan Bapak akan lebih kaget lagi kalau buka tafsir dibandingkan dengan yang saya jelaskan. Lebih keras lagi maksud ayat ini. Saya sederhanakan supaya kita tidak terlalu terpukul. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang atainahumul kitab, kami telah berikan, kami telah datangkan kepada mereka kitab. Alkitab di sini Al-Quran. Kita berarti umat Nabi Muhammad SAW.
Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang ataina, kami telah datangkan, kami telah berikan hum kepada mereka. Mereka di sini kembali kepada orang-orang tadi. Diberikan apa? Kitab. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Siapa orang yang diberi Quran itu? Yatlunahu, mereka membacanya. Nya ini kembali ke kitab. Alon-alon, saya tidak akan memberi ruang diskusi nanti. Dalam saya menjelaskan, kalau ada yang kurang jelas langsung tanya saja. Karena takut kalau nanti kita pengen taunya sekarang, nunggu nanti takutnya hilang di jalan. Apa yang saya jelaskan, kalau ada yang ragu silakan tunjuk tangan, tanyakan. Ya, pasti saya jawab. Cuman bisa jawab atau tidak itu pun jawaban. Yatlunahu, mereka membacanya. Oke, siapa mereka di sini? Saya ulang. Kita biar betul-betul maksimal. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri mereka, kaminya di sini Allah, kami beri mereka, merekanya ini orang-orang tadi, kitab. Yatlunahu, mereka membacanya. Pertanyaan saya, siapa merekanya di sini? Yang diberi kitab. Kitab itu adalah Al-Quran, berarti kitab. Siap? Yatlunahu, mereka membaca Quran itu haqqa tilawatih. Nah, ini dia. Kalau disederhanakan ini, maka terjemahannya adalah bacaan yang sebenar-benarnya. Tilawah kan artinya bacaan, haqqo benar. Berarti haqqo tilawati, bacaan yang sebenar-benar. Saya ulang. Orang yang diberi kitab yaitu Al-Quran, mereka membaca kitab itu dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang disebut beriman kepadanya, kepada kitab. Oke, saya tidak akan kembangkan dulu, saya tidak akan tambah ayat dulu sebelum kita betul-betul faham ayat ini. Minimal satu ayat ini kita bawa pulang udah luar biasa ini. Saya ulang. Alladzina atainahumul kitab, orang yang kami berikan, kami datangkan kepada mereka kitab, kami beri mereka kitab yaitu Al-Quran. Yatlunahu, mereka membaca kitab itu yaitu Al-Quran haqqa tilawatih, bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Saya potong sampai di situ. Lah, sambungan ayatnya masih ada. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itu lanjutan ayatnya. Siapa yang ingkar kepada Quran, mereka itulah orang yang rugi. Ada yang bisa menyimpulkan ayat ini? Faham nggak maksud saya? Jadi yang disebut beriman kepada Quran adalah orang yang membaca Quran dengan bacaan yang Oke, itu poinnya. Iman dengan haqqa tilawati. Semakin besar ini, maka semakin kuat ini. Jadi kalau demikian, yang disebut dengan beriman kepada Quran itu bukan pengakuan kita. Standar iman ke Quran Al-Baqarah 121. Saya ulang. Standar iman kepada Quran Al-Baqarah 121. Pertanyaannya sekarang, yang dimaksud dengan bacaan yang sebenarnya apa? Iya Pak Agung?
Oke, tartil ya. Oke, tartil. Di mana-mana saya tanya jawabannya sama. Tapi silakan buka tafsir ya, pulang dari sini nanti buka tafsir. Bacaan yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam pengertian haqqa tilawati. Nah, ini bukan menakut-nakuti, ya. Kalau kita belum berada di sini, mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk mohon ampun kepada Allah. Ternyata kita khilaf selama ini. Salah satu di antara pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang disebut dengan haqqa tilawati itu adalah, yang disebut dengan bacaan yang sebenar-benarnya itu adalah menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, yang halal, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Saya ulang. Tafsir dari, ini tafsir. Nanti saya jelaskan apa itu tafsir, apa itu tadabbur. Karena saya lebih mendalami dalam hal tadabbur, bukan tafsir. Apa tafsir, apa tadabbur? Yang disebut dengan haqqa tilawati, kalau diterjemahkan ke bahasa kita tadi adalah bacaan yang sebenar-benarnya. Bacaan yang sebenar-benarnya. Terjemahannya hampir sama. Mau terjemahan Toha Putra Semarang, terjemahan dari Departemen Agama, hampir sama terjemahannya. Ya? Gitu. Haqqa tilawati itu artinya bacaan yang sebenar-benarnya. Nah, tinggal sekarang yang dimaksud dengan bacaan yang sebenar-benarnya itu terjadi perbedaan pendapat. Khususnya ketika kita tanya kepada jamaah, rata-rata jawaban mereka berkisar pada persoalan teknis. Membaca. Maka arahnya berarti berada pada wilayah tahsin. Tapi kalau kita buka tafsir, mereka enggak menyebut ini tahsin, bukan. Yang mereka maksud, orang yang baca Quran yang sebenar-benarnya itu adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, mentaati apa yang diperintahkan Quran, meninggalkan yang dilarang oleh Al-Quran. Berarti haqqa tilawati itu sudah kepada isinya, kan? Bisa dipahami? Biar kita pelan-pelan. Berarti yang disebut dengan haqqa tilawati itu sudah kepada isinya, bukan kepada ayatnya. Haqqa tilawati yang dimaksud itu sudah kepada aplikasi. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan khizir, babi. Allah mengharamkan segala khamar. Allah mengharamkan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu kata Quran. Dan kita juga mengharamkan itu untuk diri kita. Itu sudah disebut dengan haqqa tilawati. Jadi kalau kita hubungkan tadi dengan tahsin, ini adalah alat bantu. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita sendiri dan umat Islam pada umumnya di Indonesia. Apakah umat Islam sudah membaca Quran? Haqqa tilawati tadi. Yang hubungannya nanti berkaitan dengan beriman tidaknya. Ini soalnya di sini. Yu'minuna bih. Ini ayat bukan hadis. Mereka beriman kepada Quran. Kalau difahami secara terbalik mafhum mukhalafahnya, kalau bacaannya belum haqqa tilawati, belum menghalalkan yang dihalalkan Allah, belum mengharamkan yang diharam Allah, baca Quran rajin, maksiat rajin, baca Quran rajin, korupsi tambah rajin, maka dipastikan belum beriman kepada Quran. Nauzubillah. Sampai di situ paham ya?
Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dengan kemuliaan bulan suci Ramadan ini untuk dapat menjalani hidup ini sejalan dengan ini. Kan kalau doa kita sudah sangat bagus. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Oke, potongan kedua dari doa ini. Waj'alhu lana imaman. Jadikan Quran bagi kami imam. Imam itu artinya di depan. Kita ada di belakang. Kemana Quran pergi, ke situ kita ikut. Baru masuk tadi dengan haqqa tilawati. Baru pembukaan, udah setengah jam. Mudah-mudahan bisa saya tuntaskan. Ya? Sampai di situ bisa dipahami? Harapan saya Bapak Ibu iktikaf bukan hanya bisa dapat ibadah iktikafnya, tapi pulang dari sini mendapatkan sesuatu yang baru. Yang baru itu sekiranya itu baik, saya harap mudah-mudahan diaplikasikan. Ya, karena selama ini pendekatan kita ke sini baru sebatas tilawah, baru sebatas baca. Saya hapus ini. Ya Bu. Kedua-duanya. Ya, gitu. Supaya lebih dampak jelas hubungannya dengan Quran, yang dihalalkan oleh Quran, yang diharamkan oleh Quran. Yang dihalalkan oleh Quran berarti yang dihalalkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah berarti diharamkan oleh Quran. Saya hapus itu, tinggal dua. Alkitab dan haqqa tilawati. Berarti dari sini kita butuh sarana disebut dengan yatsluna, membaca. Tujuan dari membaca itu haqqa tilawati. Ini haqqa tilawati ini berarti tadi man amila bihi ujiro. Ini berarti aplikasi. Nah, kenyataannya kita di sini aja masih banyak belum beres ini. Ini Al-Qur'an. Untuk memahami Quran, maka jalannya adalah dengan membaca. Membaca saja, karena kita bukan orang Arab, kita butuh alat lain lagi supaya bisa sampai ke sini. Di sini ada dua. Ada namanya tafsir, ada namanya tadab. Sementara di masyarakat kita yang paling terkenal ini cuman sekali disebut di dalam Al-Quran, surat 25 ayat ke-33. Cuman sekali tafsir itu. Sementara kalau tadabbur ini disebutkan minimal 4 kali. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya tafsir dengan tadabbur. Saya contohkan surat Muhammad. Afala yatadabbarunal Qur'an. Atfaluha
Surat Muhammad ayat ke-24. Surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau pertanyaan mengapa mereka tidak mentadaburi, itu pertanyaannya arahnya kemana? Mengapa mereka tidak sholat? Mengapa mereka tidak zakat? Mengapa mereka tidak sedekah? Berarti pertanyaan-pertanyaan itu arahnya kemana itu? Menanyakan alasan kan? Menanyakan alasan. Mengapa mereka tidak ngaji? Menanyakan alasan. Nah di sini afala yatadabbaruna, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin, ataukah di dalam hati mereka akfaluha, ada tutupnya. Akfal itu tutup, penyumbat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sampai hari ini saya coba cari jawaban di berbagai tafsir, di berbagai tulisan, belum ketemu jawabannya. Pertanyaannya sederhana, mengapa orang lebih mengenal tafsir dibandingkan tadabbur? Padahal kedua-duanya merupakan perintah Al-Quran. Bahkan kalau kita sebut lebih banyak perintah tadabbur daripada perintah tafsir. Salah satu alasan diantaranya, kalau tafsir itu bisa dibukukan. Kalau tafsir bisa dibukukan, karena hanya penjelasan kata-kata. Penjelasan kata-kata. Misalnya akfal, tutup. Apa yang dimaksud dengan tutup? Dijelaskan. Itu namanya tafsir. Tapi kalau tadabbur, nanti akan kita bahas. Apa sih itu tadabbur? Itu salah satu sebabnya, karena tadabbur tidak mungkin bisa dibukukan. Mengapa tidak bisa dibukukan? Saya contohkan. Apa bacaannya? Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji. Bahasa menjelaskan, yang berarti segala itu mana? Al. Ini namanya istighraq. Alhamdulillah, segala puji, yang diartikan dengan segala itu mana? Alnya itu, alif lam. Maka alif lam itu namanya al-istighraq. Nah ini penjelasan pujian itu banyak. Segala puji dengan segala asma yang menempel pada dirinya. Bisa jadi satu kata alhamdulillah ini bisa segini nih tebal tulisannya. Bagaimana dengan satu Quran? Itu salah satu mengapa orang lebih mengenal tafsir dibandingkan tadabbur. Padahal suatu saat ketika Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah Ibnu Mas'ud, dipanggil, kemudian Rasul meminta Ibnu Mas'ud untuk baca Quran. Rasul sebagai pendengar. Ibnu Mas'ud, kewaroan sahabat, merasa tidak enak. Biasakan selama ini Rasul yang baca, mereka dengerin. Kok sekarang dia yang disuruh baca, Rasul mendengar? Pastilah sebagai manusiawi ya. Waduh, saya nggak enak Rasul. Nggak apa-apa. Hari ini saya pengen dengarkan bacaan Quran dari orang lain. Sami'na wa ata'na. Ibnu Mas'ud pun membaca. Ketika sampai di satu ayat, Rasul bahkan mengatakan, cukup. Rasul menangis terseduh-sedan dari ayat yang dibaca itu. Bagaimana keadaan umatmu nanti di akhir zaman? Bagaimana keadaan umatmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasul dengar kalimat itu nangis. Itulah tadabbur.